Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak Guru tidak bisa hadir di kelas kalian karena ada tugas di Disdikpora Kabupaten Jepara, tapi kita masih bisa ketemu di YouTube. Sekarang perhatikan baik-baik penjelasan dari materi yang akan Pak Guru sampaikan. Kita akan membahas tentang perubahan sosial. Perubahan sosial itu selalu terjadi di lingkungan kita. Kalian bisa memperhatikan saat kalian kecil, alat-alat di sekitar kalian pasti akan berubah. Mulai dari rumah, mulai dari sepeda kalian, mulai dari radio kalian, mulai dari televisi mengalami perubahan. Kadangkala perubahan itu ada yang cepat dan ada juga yang lambat. Kita akan bahas itu. Kita membahas perubahan sosial dulu. Perubahan sosial adalah perubahan dalam hal struktur, fungsi, lembaga-lembaga, dan cara hidup masyarakat yang diterima oleh anggota masyarakat. Adapun perubahan sosial bentuknya ada 4. Yang pertama adalah perubahan evolusioner. Perubahan evolusioner adalah perubahan sosial yang terjadi secara lambat dan memerlukan waktu lama. Yang saya tanda hijau kalian perhatikan. Evolusioner adalah perubahan sosial yang terjadi secara lambat dan memerlukan waktu lama. Kalian masih ingat handphone orang tuamu zaman dulu? Berbeda kan dari sekarang? Kalau dulu mungkin masih besar, masih ada antenanya, sekarang sudah tipis-tipis dan bisa digunakan untuk berinternet. Dan fungsi-fungsi lainnya, kalau dulu kan hanya untuk nelpon saja atau paling keren digunakan untuk SMS. Perhatikan contoh, semula anggota masyarakat untuk berhubungan dahulu kala itu menggunakan kentongan. Kemudian seiring zaman berubah menggunakan surat. Dan akhirnya seperti yang kita pakai sekarang, kita menggunakan handphone. Yang lama makin kesini makin canggih. Perhatikan gambar berikut. Ini bentuk kentongan, terus sekarang berubah menjadi bentuk handphone yang bisa digunakan untuk kegiatan bermacam-macam. Kegiatan bersosialisasi sudah tersedia mulai dari aplikasi Facebook, WhatsApp, Line, BBM, dan lain sebagainya. Bahkan mencari informasi sekarang tinggal menggerakkan ujung jari kita bisa mengetahui informasi dengan sangat cepat di belahan dunia manapun. Itu perkembangan evolusioner. Ingat, untuk berubah dari kentongan ke handphone yang sekarang kita pakai, itu tidak memerlukan waktu yang singkat, tapi memerlukan waktu yang lumayan lama. Makanya perubahan ini kita kenal dengan nama perubahan evolusioner. Bentuk perubahan sosial yang kedua adalah perubahan revolusioner. Kebalikan dari evolusioner, perubahan revolusioner adalah perubahan sosial yang berlangsung secara cepat dan dalam waktu singkat. Biasanya menyangkut dasar-dasar pokok kehidupan masyarakat. Perhatikan gambar. Indonesia juga mengalami perubahan revolusioner, yaitu perubahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi pada tahun 1998. Bisa kalian perhatikan ribuan manusia, ribuan orang ini berkumpul. Mereka zaman dulu adalah mahasiswa yang tidak merasa puas dengan pemerintahan saat itu dan ingin mengganti pemerintahan yang lebih bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka berhasil mengganti Orde Baru menjadi Orde Reformasi yang seperti pemerintahan kita sekarang. Itu termasuk dalam perubahan sosial revolusioner. Bentuk perubahan selanjutnya adalah perubahan yang dikehendaki. Perubahan sosial yang dikehendaki adalah perubahan sosial yang memang sudah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang menghendaki terjadinya perubahan. Misalnya program transmigrasi bedol desa, karena desanya digunakan untuk
bendungan, mereka dipindahkan ke satu tempat yang lebih layak untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Perubahan sosial yang dikehendaki bisa kalian lihat di sekitar kalian, seperti pembangunan sungai, pembangunan perumahan, segala sesuatu yang direncanakan dan dikehendaki termasuk dalam perubahan sosial yang dikehendaki. Ini bentuk dari transmigrasi bedol desa. Satu desa dipindahkan ke satu tempat, diberi penghidupan yang lebih layak oleh pemerintah. Bentuk yang terakhir adalah bentuk perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Perubahan unsur-unsur sosial dalam masyarakat yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Ingat, di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contohnya adalah perubahan cara pandang seorang yang lebih maju atau modern terhadap sesuatu dalam masyarakat karena kebiasaan mereka bergaul dan membaca buku. Orang desa yang bekerja ke kota bertahun-tahun tanpa disadari pula hidupnya berubah menjadi seperti pola hidup orang kota. Jadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat ada perubahan, tapi biasanya pengaruhnya kecil terhadap masyarakat. Tapi hal ini juga harus kita kendalikan, kalau tidak bisa mengalami apa yang dinamakan dengan degradasi moral, penurunan moral. Sesuatu yang buruk lama-kelamaan akan dianggap baik oleh masyarakat. Makanya harus kita kendalikan sedemikian rupa. Peran kita dalam masyarakat adalah mengendalikan itu dengan nilai dan norma yang kita sama-sama pegang bersama. Oke, itu materi kita hari ini. Setelah saya jelaskan, saya harap kalian mengerjakan LKS kalian di lembar kegiatan siswa seperti ini, halaman 53. Kalian salin lembar kegiatan siswa ini ke kertas kalian, kemudian dikumpulkan. Ingat, dikumpulkan di meja Pak Guru. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Selamat mengerjakan. Ingat, kalian sudah besar. Kerjakan sesuai dengan tanggung jawabmu. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.